Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Bajang Condo Birowo. Aku bisa mengerti keadaan Kakang Kameswara. Beban demi beban Kakang hadapi. Sebaiknya Kakang segera beristri. Beristri? Bahkan untuk memikirkan beristri aku tidak sempat. Rahaster Kandi, tahukah kau betapa aku mengalami keadaan yang getir seperti ini? Lelaki jantan dan berilmu tinggi itu ternyata ringkih hatinya. Kameswara larut dan hanyut dalam kesedihannya. Dalam sendiri, Kameswara membiarkan kemanapun arah dan yang dirasakan oleh perasaannya. Air mata pemuda itu bergulir membasahi pipinya. Meski tidak terdengar isak tangis, namun matanya memerah dan basah. Pemuda yang sedang dililit berbagai masalah itu juga terkenang pada masa silamnya itu. Ia menangis. Mengapa aku harus dilahirkan sebagai Kameswara? Mengapa aku tidak menjadi orang lain saja yang tidak perlu menyangka beban yang berat? Mengapa aku harus lahir sebagai Surya Medari yang terbuang bagai sampah dan tidak diakui? Mengapa aku harus lahir dari benih yang ditaburkan Tumenggung Murtiwandawa? Apa salahku hingga harus menyangka beban yang berat dan berkepanjangan seperti ini? Aku terbuang hingga aku tidak mengenali saudara kandungku sendiri. Aku dibuang sehingga tak aku sadari aku telah melakukan perbuatan yang tidak boleh. Naga Swasti Ratu, kakakku sendiri Pukawan, hanya suara lahir darinya. Dosa apa yang harus disangka anakku itu hingga titisan dari masa silam memburunya, seperti memburu binatang untuk dibantai. Mengapa begini? Mengapa hidup yang aku jalani harus seperti ini? Dalam sendiri, Kameswara kian terpekur. Angan-angannya semakin melayang-layang. Lalu sosok mengerikan itu seperti muncul di depannya. Apa salah anakku hingga kau harus memburunya? Di telapak tangan anakmu terdapat Raja Kalacakra. Itulah sebabnya ia harus kubunuh. Kau pikir aku akan membiarkan apa yang kau lakukan terhadap anakku? Aku tidak peduli anak siapapun dia. Kesalahannya adalah karena memiliki Raja Kalacakra. Biar dewa sekalipun yang menurunkan bayi itu, ia harus aku bunuh. Gila, kau pikir kau akan mampu melakukan itu, Mas? Lihat saja, apakah anakmu itu bisa lolos dari tatapan mataku? Ia akan lebur menjadi serpihan debu. Kameswara, kau tidak boleh ringkih. Kau bukan batu karang yang dengan mudah ambrol digempur oleh ombak atau badai. Namun kau karang terjal, padas yang keras, yang tidak akan roboh diterjang prahara sekalipun. Wahai ombak, ayo, ini aku Kameswara. Terjanglah aku, terjang bagaikan banjir bandang. Bagaikan orang yang liar dan kehilangan kendali, Kameswara yang jiwanya sedang tertekan itu menghajar ombak yang datang bergulung dengan kekuatan ajiannya yang dahsyat, Raga Bajra. Maka ombak itu pun muncrat, permukaan air laut pecah, untuk kemudian segera tertutup lagi. Dan bagaikan marah oleh tantangan Kameswara, ombak itu mengejarnya. Kameswara mengamuk semakin menjadi. Ombak yang datang bergulung-gulung seolah musuh yang tidak terhitung jumlahnya.
Pada kegelisahan Kamaswara seperti seiring sejalan dengan kegelisahan Ken Arok yang Mesubrata di padang karautan, meski dengan alasan yang berbeda. Pada hari yang kesekian, Brahmana Loh Gawe telah berada di tepian padang ilalang yang dihuni banyak ular itu. Sepi sekali. Tidak nampak kegiatan apapun di padang ini. Apakah benar Ken Arok itu berada di sini? Pandangan ke semua arah hanya menawarkan hitam malam. Tidak ada perapian. Teja terang yang bersinar yang menandai orang yang sedang Mesubrata juga tidak nampak. Di mana Ken Arok itu berada? Brahmana Loh Gawe termangu beberapa saat lamanya. Berhari-hari Brahmana Loh Gawe menempuh perjalanan dari Singasari hingga padang karautan. Brahmana Loh Gawe hampir saja merasa kecewa ketika tidak melihat apapun di padang itu. Namun tiba-tiba... Itu dia. Betapa dahsyatnya suara auman. Benar-benar menggetarkan. Ternyata benar. Ken Arok berada di padang ilalang ini. Ia pasti sedang melakukan Mesubrata. Tetapi aneh. Mengapa aku tidak melihat tanda-tanda keajaiban di padang karautan ini? Tidak seperti yang pernah aku saksikan beberapa tahun yang lalu. Ada apa? Apakah dengan demikian keinginan pemuda itu tidak mendapat perkenan dari para dewa? Baiklah. Nampaknya aku akan tinggal di tepian padang karautan ini untuk beberapa saat lamanya. Aku akan menempatkan diri menjadi saksi atas apa yang akan terjadi di padang ilalang ini. Malam kian larut, dipenuhi oleh cahaya bintang yang gemerlapan menerangi segala sudut jagat raya. Brahmana Loh Gawe segera mencari tempat untuk berbaring. Didapatkannya sebuah batu besar. Brahmana Loh Gawe kemudian duduk di atasnya. Namun Brahmana Loh Gawe terkejut. Ketajaman simpul-simpul syarafnya seperti menangkap sesuatu. Apakah aku tidak sendirian di tempat ini? Ada orang lain yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Ken Arok. Aku mendengar desah napas. Benar ada orang. Di mana dia? Brahmana Loh Gawe menebarkan pandangan matanya. Beberapa saat dia mencari, namun ternyata yang dicari itu justru melangkah mendekatinya. Apa yang kau kerjakan di sini, Brahmana Loh Gawe? Siapakah kau Kisanak? Kisanak sudah mengenal namaku? Namamu sudah terkenal di mana-mana, Brahmana Loh Gawe. Bahkan dedaunan dan pepohonan semua mengenalmu. Namaku Wong Panambas. Wong Panambas? Ya. Kau sudah pernah mendengar nama itu? Belum. Aku belum pernah mendengarnya. Wajar, karena namaku memang bukan nama yang terkenal dan sudah lama tenggelam di tempat ini. Apa artinya itu, Kisanak Wong Panambas? Ken Arok telah membunuhku di tempat ini, di batu yang sedang kau duduki itu. Brahmana Loh Gawe terkejut oleh jawaban itu. Brahmana Loh Gawe mencoba memperhatikan wujud Wong Panambas itu dengan seksama. Usia orang itu lebih dari setengah abad. Namun apa yang diucapkannya benar-benar membuat hatinya berdebar. Brahmana Loh Gawe turun dari batu dan berdiri. Maaf Kisanak Wong Panambas. Mungkin aku terlampau bodoh sehingga tidak segera mengerti apa yang Kisanak maksudkan. Katakan kepadaku, apa sebenarnya arti dari apa yang Kisanak ucapkan? Ken Arok telah membunuh Kisanak, padahal Kisanak sekarang berada di depanku. Ceritanya panjang, Brahmana Loh Gawe. Bersediakah kau mendengarkan cerita yang akan aku paparkan ini? Dengan senang hati, Kisanak. Aku akan mendengarkannya. Suara auman singa liar padang karautan dari kejauhan itu sempat menarik perhatian Brahmana Loh Gawe. Namun kemunculan Wong Panambas dengan ceritanya jauh lebih menarik perhatian Brahmana Loh Gawe. Maka demikianlah,
Brahmana Logawe mengikuti Wong Panambas yang mengajaknya menjelajah ke masa silam. Aib, ini namanya aib. Pedukuhan kita telah dicemari oleh aib. Sepanjang ingatanku, baru kali ini hal semacam ini terjadi di duku kita ini. Tapi bagaimana caranya mendapatkan keterangan? Siapa yang melakukannya? Tanyai, ia harus ditanyai. Ia harus mengatakan siapa lelaki yang telah menjamahnya. Ken Endok, katakan siapa laki-laki yang telah menjamahmu hingga kau hamil seperti itu, ha? Katakan, kami nanti yang akan memaksanya untuk mengawinimu, meski ia telah beristri 4 sekalipun. Katakan, Ken Endok, ha? Iya, jawablah Ken Endok. Jangan hanya diam saja. Ayo jawab. Apa yang dikatakannya itu? Mana aku tahu. Brahmana Logawe sangat tertarik dengan cerita itu. Sebuah kejadian yang dirasakannya sebagai kejadian yang langka. Sebuah kisah yang sangat memelas. Yang menimpa diri seorang gadis yang cacat, tidak mampu berbicara atau bisu. Itulah awal cerita yang ingin aku paparkan, Brahmana Logawe. Sebuah pedukuhan kecil yang terletak tidak jauh daripada Karawetan ini dikejutkan oleh kehamilan seorang gadis bisu yang bernama Ken Endok. Sulit bagi para penyusup pedukuhan itu untuk mengubah rahasia yang menyelimuti kehamilan gadis itu. Justru karena cacat bisu yang dideritanya. Kalau saja Ken Endok yang tidak mempunyai keluarga, ayah atau ibu itu bisa berbicara, ya, mungkin dia bisa mengatakan siapa lelaki yang menyebabkan kehamilannya. Lalu bagaimana kita? Hari demi hari berlalu. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kehamilan Ken Endok, gadis bisu itu belum ditemukan. Hingga kemudian diambil sebuah kesepakatan. Apa yang dialami Ken Endok itu tentu buah perbuatannya dengan seekor beruk. Seekor beruk? Sejenis kera? Iya. Aneh sekali. Aneh. Mengapa penduduk bisa menarik kesimpulan demikian? Karena Ken Endok itu memelihara seekor beruk jantan. Kera besar yang setiap hari selalu bersamanya. Beruk yang dengan sigap menjalankan perintah Ken Endok untuk membersihkan kutu di kepalanya. Maka beruk itulah yang harus bertanggung jawab. Aneh. Sungguh aneh sekali. Kejadian itu benar-benar aneh. Seekor beruk, sejenis kera. Bagaimana binatang itu bisa dituduh menghamili orang? Apakah pada kenyataannya benar beruk itu yang telah melakukan perbuatan itu, Kisanak Wong Panambas? Brahmana Logawe tentu mengetahui jawabnya. Hari-hari telah lewat, tetapi kita masih belum juga berhasil menemukan siapa yang melakukan perbuatan terkutuk itu. Pedukuhan ini benar-benar akan menjadi pedukuhan yang cemar, juga cengkar. Berbagai penyakit akan muncul, dan kita semua yang akan terkena getahnya. Ya, habis bagaimana? Ken Endok itu bisu. Apa yang diucapkannya kita tidak tahu, tidak jelas. Apa kita akan sembarangan menunjuk? Aku justru mempunyai sebuah dugaan yang paling tepat dan masuk akal. Dugaan apa itu? Kalian perhatikan dengan siapa Ken Endok itu setiap hari bergaul. Aku tidak melihat ia bergaul dengan siapapun. Bukankah selama ini setiap orang menjauhinya karena ia bisu? Kau kurang cermat memperhatikan dengan siapa Ken Endok itu bergaul. Dengan beruk piaraannya itu. Maksudmu apa? Ya, barangkali beruk itu yang melakukannya. Ngawur. Beruk itu kan seekor kera. Ia binatang, bukan manusia. Mengapa kau bisa membuat kesimpulan sembarangan seperti itu? Pikirlah dengan tenang. Beruk itu meski seekor binatang, akan tetapi nalurinya seperti manusia. Seperti kau. Bukankah ia jenis jantan? Gila. Aku tidak bisa menerima kesimpulan seperti itu. Baiklah.
Kalau kau tidak bisa menerima kesimpulan itu, lalu kesimpulan mana yang paling sesuai? Apakah ada di antara kita semuanya yang hadir di tempat ini yang telah melakukannya? Aku, kau, atau barangkali kau, ha? Wah, betul itu. Nah, bagaimana? Masuk akalkah kita melakukannya? Kita menodai gadis itu, gadis bisu, gadis yang patut dikasihani. Di lain pihak, kita jijik kepadanya. Nah, masuk akalkah di antara kita ada yang berminat pada gadis bisu itu? Hah? Ayo, jawab. Siapa yang bisa membantah kata-kataku ini? Jawablah. Suasana kemudian menjadi hening, bagaikan dipeluk oleh sebuah pesona luar biasa. Semua orang yang hadir di pendopo padukuhan itu mengangguk-anggukan kepala sebagai suatu gambaran kesepakatan. Kesimpulan itulah yang paling dekat dan masuk akal. Bagaimana? Aku sependapat denganmu, Kakang. Aku merasa kesimpulan itulah yang masuk akal. Aku melihat setiap hari Ken Endok itu bergaul dengan binatang piaraannya itu. Ya, seperti itu. Meski Brooke itu binatang, tetapi, ya siapa tahu Ken Endok telah mengajarinya. Nah, saudara-saudara, apakah kita setuju dengan kesimpulan itu? Sekali lagi. Bagaimana pendapatmu, Brahmana Lokawi? Sebuah kesimpulan yang salah kaprah di sana. Bisa pula disebut sebuah lelucon? Lelucon yang memelas, ataukah lelucon yang rasanya tidak tega untuk disebut lucu? Bagaimana kelanjutan dari kisah itu, Kisana? Baiklah, aku akan melanjutkan kisah itu. Saudara-saudara semuanya, kita semua akhirnya telah menemukan siapa yang telah melakukan perbuatan yang kurang terpuji itu. Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Brooke itu ternyata mempunyai kelakuan yang buruk. Dengan demikian, ia bisa menjadi sumber bahaya. Bisa jadi gadis-gadis lain nantinya akan menjadi korbannya. Bisa jadi anakku. Bisa jadi anak kalian. Brooke tidak mengenal cantik dan jelek. Bahkan mungkin nenek-nenek pun disergapnya. Aku usulkan, binatang tidak tahu diri itu lebih baik dibunuh saja. Ya, aku setuju. Dibunuh saja. Saudara-saudara, itulah kesimpulan yang paling sesuai. Brooke yang berderajat binatang dan tidak tahu diri itu harus kita habisi. Kita bunuh saja. Tunggu dulu, kawan. Aku kurang sependapat dengan gagasanmu itu. Mengapa? Mengapa tidak sependapat? Kalau Brooke itu kita bunuh, lalu bagaimana dengan Ken Endok? Apakah kalian tidak merasa kasihan kepadanya? Perasaan Ken Endok itu pasti berantakan melihat ayah dari bayi yang dikandungnya kalian bunuh beramai-ramai. Bagaimana? Sebab bagaimanapun juga, penilaian kalian semuanya atas kera itu. Akan tetapi kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kera itu yang menyebabkan Ken Endok sekarang hamil. Jika kita bunuh Brooke itu, lalu siapa yang siap menggantikannya untuk menjadi suami Ken Endok? Siapa? Ada yang mau? Ada yang mau? Aku tidak sependapat. Jika Brooke itu dibunuh, kasihan Ken Endok, kasihan pula anak yang dikandungnya. Kalau begitu, kita apakan? Apa yang kita berbuat? Nenek moyang kita mengajarkan kepada kita untuk beradab, untuk menggunakan tatanan, untuk tepo seliro, untuk menghormati, untuk menempatkan segala sesuatu pada tempat yang seharusnya. Nah, bukankah tempat yang seharusnya adalah Brooke dan Ken Endok itu harus kita giring ke pelaminan?
Kita adakan upacara selamatan untuk perkawinan mereka. Hah? Bagaimana? Setuju? Demikianlah Brahmana Lokawi. Semua orang di kampung itu kemudian sepakat untuk mengawinkan Ken Endok dengan peruk piaraannya. Sebuah perkawinan yang aneh. Karena baru kali ini terjadi, seorang manusia dikawinkan dengan binatang. Ken Endok, meski bisu akan tetapi ia mempunyai perasaan. Rupanya Ken Endok itu merasakan ada sesuatu yang tidak patut, tidak pada tempatnya. Ken Endok meronta, tidak mau melakukannya. Lalu apa yang dilakukan oleh penduduk? Memaksanya. Dan kera itu? Namanya juga binatang. Ia panik dan kemudian lari memanjat pohon yang tinggi. Tidak mau turun, dia nangkring di ujung pohon kluwih. Wah, bagaimana ini? Pengantin laki-laki kok naik ke pohon kluwih yang sedemikian tingginya seperti itu. Rabodok, kami tidak bermaksud buruk padamu. Ayo, turunlah, turun. Kau akan kami kawinkan dengan Ken Endok. Turunlah. Turunlah. Ayo turun. Sial, dia malah mengejek kita. Ayo turun. Hei, turun. Kau akan kami dandani menjadi temanten pria. Ayo, turunlah. Turun. Tidak perlu takut. Kami tidak bermaksud buruk padamu. Kau malah akan dapat istri. Sudah, kita tebang saja pohon kluwih ini supaya ia mau turun. Ambil kapaku. Maka demikianlah pohon kluwih di pekarangan itu kemudian ditebang. Salah seorang penduduk mengayunkan kapaknya pada pangkal pohon. Ayunan kapak itu membuat dedaunan pohon kluwih yang tinggi sekali itu bergetar, apalagi ketika luka pada pohon itu semakin dalam. Kera yang tidak tahu bahaya membayanginya itu tersenyum-senyum, menjepik-jepikkan mulutnya, nyiwi-iwi, dan menggaruk-garuk pantatnya. Ayo menjauh. Nanti kejatuhan pohon. Menyingkir jauh. Ayo menyingkir. Demikianlah Brahmana Lokawi. Salah seorang penduduk itu mengayunkan kapaknya berulang-ulang dengan maksud memaksa kera itu untuk turun dan akan ditangkap beramai-ramai dan dipaksa naik ke pelaminan. Tetapi apa yang terjadi adalah sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya oleh siapapun. Oh, apakah yang terjadi itu, Kisanak? Pohon itu roboh. Kera itu bagaikan dilecutkan ke permukaan tanah. Tidak perlu menggeliat. Kera itu mati. Pada Brahmana Lokawi berdesir amat tajam, serasa sesuatu menggores dengan kasar ke permukaan hatinya. Brahmana Lokawi seolah melihat betapa pohon kluwih yang tinggi ditebang. Pohon itu kemudian roboh, merencah tubuh seekor kera yang tidak bersalah. Lokawi seperti melihat kera itu masih sempat membuka matanya sekejap untuk kemudian mati. Wah, tidak bergerak. Hah? Kera itu mati. Hah? Mati? Iya, mati. Waduh, bagaimana ini? Mati. Kera itu mati. Sudah tidak bernafas. Ada darah keluar dari mulutnya. Kau yang bersalah. Kau yang punya gagasan menebang pohon kluwih itu. Kau yang membunuhnya.
Aku tidak bermaksud membunuhnya. Kau sendiri? Mengapa kau tadi diam? Tidak mencegah aku menebang pohon ini? Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang yang berada di tempat itu terkunci mulutnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.